なかった。 Halo beranimers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime kesukaannya para bocil-bocil nih, yaitu anime Tokyo Revenge Season 2 episode ke-9. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin seseorang yang ngebut kayak keburu ke sesuatu dah. Dan benar saja, Mitsuya yang mendengar suara knalpotnya pun menyadari kalau itu adalah motor CB250T milik Maiki. Ketika sampai, Maiki pun langsung memasuki gereja, membuat semua orang yang ada di dalam terkejut bukan main. Maiki pun bertanya, di hari Natal seperti itu apa yang mereka lakukan? Dan ketika menyadari akan adanya geng Black Dragon, ekspresi Maiki langsung berubah seketika. Mitsuya pun minta maaf karena itu semua terjadi karena salahnya. Dirinya ngerasa nggak bertanggung jawab karena melanggar aturan yang dibuat sendiri. Dan seperti yang Maiki lihat, mereka tengah bentrok dengan Black Dragon. Dan alasan Maiki bisa datang ke tempat itu karena jiwa Baji dan kakaknya menyadari suara detak amarah milik Mitsuya. Oleh karena itu dia datang ke gereja. Mendengarnya membuat Mitsuya terkejut dengan apa yang Maiki bicarakan. Dan betapa semangatnya Taiju ketika ngelihat Maiki yang tak terkalahkan ada di hadapannya. Maiki bertanya kenapa dia mengganggunya, padahal dia cuma ingin motoran dengan teman-temannya. Dan jika Mitsuya mati, kakaknya dan Baji akan sedih. Mendengarnya membuat Mitsuya terkejut, sedangkan Takemichi teringat dengan kata-kata Kisaki kalau Maiki sudah melemah dan nggak bisa diandalkan lagi. Dan juga scene saat dimana Takemichi bersama Baji, dan Baji bilang kalau Toman berubah karena Maiki berubah. Dia nggak mempercayai temannya lagi dan berubah menjadi jahat. Tiba-tiba si Maiki langsung tepar hanya dengan sekali pukulan Taiju. Ngelihatnya membuat Takemichi, Hakai, dan Mitsuya terkejut bukan main. Di tengah berbunyinya lonceng di saat tepat pukul 12 malam, dengan pedenya Taiju bilang kalau bahkan lonceng Natal memberkati kemenangannya. Maiki yang tidak terkalahkan dibuat tepar olehnya hanya dengan satu pukulan saja. Mitsuya yang kesal pun berniat menyerang Taiju, tapi rupanya si Maiki udah kembali strong dan bilang kalau waktu doa telah selesai. Si Inui malah menghentikan Maiki karena dia nggak akan bisa mengalahkan bosnya itu. Terus kita pun ditunjukin suatu scene flashback, tepatnya di sekolah reformasi Kanto Selatan. Dan nampak Inui yang baru aja keluar dari sekolah reformasi mengetahui kalau Black Dragon generasi ke-9 udah pada bubar. Dan nampak juga Koko yang tengah menunggunya. Dalam perjalanan, Koko bilang kalau Black Dragon dikalahkan oleh geng Tokyo Manji yang berisi bocil berdebah 1 tahun lebih muda dari mereka. Mendengarnya membuat Inui jadi semangat untuk membangkitkan Black Dragon kembali. Dan Koko yang berusaha membujuk Inui untuk melupakan Black Dragon, tapi si Inui malah menyangkalnya dengan bilang meskipun dia sendirian, dirinya tetap akan membangkitkan Black Dragon. Tapi ketika Koko mengetahui kalau Inui masih belum mempunyai rencana, dia pun bilang kalau di sekolahnya ada seorang monster. Dan dengan kekuatannya mungkin mereka bisa membangkitkan Black Dragon kembali. Dan Inui pun berencana untuk menemuinya. Tapi dalam pikirannya Inui berencana untuk mengalahkan Taiju, karena dengan begitu dia akan mempunyai kekuatan untuk membangkitkan Black Dragon. Dan sesampainya di ruangan kelas 3, dengan pedenya Inui langsung to the point mengajaknya ke suatu tempat. Taiju pun berharap kalau itu akan menyenangkan. Dan ketika sampai di suatu tempat yang sepi, inilah yang terjadi. なかった。 Ya elah, padahal udah sangat pede, tapi malah bonyok duluan. Buset dah.
Menyadari kalau Taiju jauh lebih kuat darinya, Inui pun memintanya untuk menjadi bos baru Black Dragon. Taiju ya setuju aja dan mengajak Koko untuk melayaninya. Dan pada akhirnya rupanya Taiju cukup cerdas hingga membuat Black Dragon melahirkan citra baru. Dan Shin pun kembali ke gereja, yang mana Inui bilang kalau Maiki itu hanya kerikil kecil di hadapan kekuatan Taiju. Taiju pun mulai keheranan karena padahal dia tuh udah menggunakan kekuatan terbesarnya, tapi kayaknya belum cukup kalau cuma satu pukulan aja. Takemichi pun mulai kepikiran dengan Maiki yang kayaknya belum pulih dari kesedihannya. Dan Taiju pun agak kecewa karena rupanya cuma sebatas itu kekuatan Maiki yang nggak terkalahkan. Tapi si Maiki bilang kalau pukulan yang tadi itu adalah hukuman bagi dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, nah makanya jangan banyak bacot, mampus lu, Babang Maiki dilawan. Mereka semua yang ngelihatnya pun jadi bingung dengan apa yang terjadi. Takemichi pun menyadarinya dalam sekilas ketika Maiki melompat dan ngesepah pala Taiju. Koko sangat enggak nyangka bosnya itu dihabisi sekali serang, dan ia pun baru tahu kekuatan Maiki yang enggak terkalahkan. Ya, anjing. Maiki bilang kalau saat Natal biasanya dia motoran bareng kakaknya dan juga Baji, dan dia juga menunjukkan jimat pemberian Baji. Dan ketika menggunakan motor kakaknya, dia ngerasa tengah bersama mereka berdua, baik kakaknya maupun Baji, dan mereka semua ada di dalam hatinya. Oleh karena itu dia menjadi sangat kuat. Dan Maiki juga mengajak mereka motoran meski Natal telah berakhir. Tapi si Taiju malah kembali bangkit dan menyuruh Koko untuk memanggil 100 pasukan Black Dragon yang ada di luar dan akan menghancurkan mereka semua di dalam gereja itu. Dan si Maiki bilang pada Taiju kalau Black Dragon itu memang kuat, tapi dia nggak akan bisa menciptakan era baru karena Taiju tuh cuma kuat saat bertarung aja, tapi nggak punya hati. Mendengarnya membuat Taiju ya makin naik pitam dan menyuruh Koko untuk cepat memanggil pasukannya. Tapi betapa terkejutnya Koko ketika ngelihat sesuatu. Dan ketika Taiju pergi mengeceknya, betapa terkejutnya dia ketika ngelihat semua pasukannya yang udah amburadul. Dan rupanya itu semua cuma ulah Draken seorang. Takemichi dan Shifuyu yang belum tahu kalau pasukan Black Dragon udah dikalahkan sama si Draken, mereka pun masih tetap berusaha keras. Sedangkan Hakai dan Mitsuya nampak akan mengamuk lagi, yang padahal musuhnya udah pada amburadul. Dan ketika ngelihat sosok Draken yang datang dan juga bilang kalau orang-orang di luar udah dia hajar, mereka pun auto kaget dan kayaknya juga senang. Draken pun bingung dengan mereka yang ketegangan dan juga bilang kalau Taiju udah kalah dan nggak bisa bertarung lagi. Tentu aja mereka pun langsung pergi keluar untuk mengeceknya. Dan betapa bahagianya ketika ngelihat semua pasukan Black Dragon yang udah pada tepar. Takemichi pun bilang kalau misinya udah selesai dan malah langsung tepar, pingsan kayaknya tuh. Kemudian Mitsuya yang menggendongnya pun bilang kalau berkat Draken dan Maiki, Black Dragon dapat dikalahkan. Tapi pemerannya kali ini adalah Takemichi. Singkat waktu kita pun ditunjukin Inui, Koko, dan Taiju yang tengah meratapi nasib malang mereka. Inui pun bilang ke Taiju kalau mereka berpisah di sana. Dan itu juga adalah mimpi yang indah dan sangat singkat. Dia pun menanyakan tujuan Koko. Ya tentu aja dia akan ikut dengannya. Terus setelah itu Hakai pun nyamperin abangnya itu dan menanyakan bagaimana rasanya kalah untuk yang pertama kalinya. Hakai juga mengakui kalau dia tuh memang kuat dan sangat yakin kalau dia tuh akan bangkit lagi. Dan dia juga mengakui kalau dia tuh udah salah karena akan membunuhnya. Dan meski Taiju melakukan kekerasan terhadap keluarganya, dia tuh akan terus melawan. Dan Hakai pun malah langsung pergi meninggalkannya. Dan Yuzuha pun juga sama. Dia bilang kalau Taiju masih belum berubah setelah semua hal yang telah terjadi itu, artinya dia tuh bodoh. Dan sejak mamanya meninggal, Taiju tuh nggak pernah bicara mengenai mamanya. Dia memojokkan dan menyalahkan diri sendiri. Dan selalu sendirian sejak saat itu. Dan Yuzuha sangat membenci Taiju sampai mengharap dia tuh mati. Tapi ya Yuzuha tuh tetap menyayanginya. Dan ia pun ya juga pergi.
Singkat cerita, Shin pun pindah ke Takemichi yang terkejut setelah terbangun dari pingsannya itu. Ya gimana ya, udah tahu pingsan masih aja dibonceng, untung nggak jatuh. Dan rupanya Draken juga ada di belakangnya. Dan ketika sampai di suatu taman, Mikey pun mengajak Takemichi untuk berjalan. Tiba-tiba rupanya ada si Hinata di situ. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tokyo Revenge Season 2 episode ke-9. Wedeh, gimana? Kuat bener nggak tuh si Mikey? Membuat Taiju tepar cuma 1 kali pukulan. Apa kali si Babang Draken yang membuat 100 pasukan Black Dragon amburadul? Emang gila-gila ya para petinggi Toman. Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepy.